saya mau memberikan edukasi dulu kepada salah satu LSM yang telah datang ke KPK dengan maksud untuk melaporkan Gubernur Aing, gitu ya. Berarti kalau datang ke KPK berarti ini berhubungan dengan yang namanya Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi begini teman-teman hukum sekalian. Karena ini Gubernur Aing adalah seorang pejabat, tentunya ini berhubungan dengan pasal 3 di Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana LSM ini menyebutkan Gubernur Aing sudah menyalahgunakan wewenang. Karena Gubernur Aing set gitu ya, tanpa harus koordinasi dulu, harus pengesahan dulu segala macam gitu, tetek bengek yang berhubungan dengan administratif. Tentunya yang mereka sebutkan dalam hal pelanggaran dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini berhubungan dengan pasal 3 gitu ya. Sebagai orang hukum, sebagai praktisi, kita harus jujur menyampaikan ke masyarakat gitu ya tentang substansi daripada pasal ini. Pasal 3 begini isinya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 3 disebutkan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, substansi daripada pasal 3 ini adalah menyalahgunakan wewenang, tapi di situ ada yang disebut dalam hal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, gitu ya. Ada keuangan negara di sini, perekonomian negara yang dirugikan. Kalau kita kaji pasal 3 ini, teman-teman hukum sekalian ya, di pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebenarnya kalau dipahami ya, kalau LSM ini memahami daripada inti deliknya ini, inti delik daripada pasal 3 ini bestandelen van het deliknya, kalau LSM ini memahami bahwasannya yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah gini, mungkin teman-teman kita di LSM ini tidak membaca dengan teliti undang-undang ini. Mereka hanya pokoknya karena Gubernur Aing sudah tidak ada koordinasi lagi, akhirnya dianggap sudah penyalahan wewenang gitu ya. Jadi substansi di pasal 3 ini ya adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi. Apakah dalam hal ini Gubernur Aing sudah memperkaya diri sendiri? Apakah sudah merugikan keuangan negara? Apakah sudah merugikan perekonomian negara? Faktanya sesudah Gubernur Aing jadi gubernur, perekonomian Jawa Barat meningkat. Ya, coba dicek ya, dicek, di searching lah minimal gitu ya. Teman-teman yang di LSM yang melaporkan Gubernur Aing ke KPK, coba di searching. Sesudah Gubernur Aing jadi gubernur, ekonomi Jawa Barat turun atau naik? Naik gitu. Jadi kalau Anda menuduh Gubernur Aing melanggar undang-undang tindak pidana korupsi hanya karena Anda anggap tidak koordinasi dengan Anda, tidak koordinasi dengan yang lainnya, Anda itu salah memahami substansi daripada apa yang diamanatkan di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu ya, buat LSM yang sudah datang ke KPK mau melaporkan Gubernur Aing, kalau nanti tidak terbukti bahwasanya Gubernur Aing sudah melanggar ketentuan dalam pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, apakah Anda dengan gentleman, dengan logo minta maaf kepada Gubernur Aing, kepada Bapak Aing, kepada masyarakat Jawa Barat, kepada masyarakat Indonesia, supaya tidak menimbulkan kekisruhan, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat?
Jangan membuat narasi, menggiring opini seolah-olah Gubernur Aing sudah melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal jelas di pasal itu substansinya Anda yang tidak memahami. Terima kasih, selamat malam. Semoga teman-teman saya yang datang ke KPK dicerdaskan. Salam dari kita.